omone disemprot. Tetapi bukan persoalannya hanya seperti itu yang terjadi di lapangan. Ya, yang terjadi di lapangan adalah yang tidak nampak justru yang besar. Aku nandur lada mati sak hektar lebar kan gitu. Aku pengen nandur lada, yang terjadi adalah sekarang Indonesia ini dilewati oleh negara Vietnam sebagai penghasil lada terbesar dunia. Loh, ada apa kan begitu? Ada apa dengan lada kita ini? Karena ada berbagai faktor, ada berbagai kendala, yang dimana kendalanya itu sebetulnya teknis budidaya yang sangat dasar. Ya. Yang perlu kita ketahui adalah salah satunya syarat tumbuh. Wajib kita mau menanam itu syarat tumbuh itu penting. Apapun ceritanya, apapun yang kita mau tanam adalah syarat tumbuh. Syarat tumbuh itu dia berdiri pada ketinggian antara 300 sampai 1000. Ya. Tapi kok sekarang di Bogor ada, di Bandung ada, di daerah dataran-dataran rendah ada. Itu kenapa? Karena kita ternyata lada ini bisa dipakai pada daerah-daerah yang ketinggian dari 0 sampai 1000. Jadi kalau terlalu tinggi kayak di dataran tinggi Dieng ya mungkin produksinya kurang begitu bagus ya. Kemudian syarat tumbuh yang lain adalah suhunya. Suhunya itu rata-rata yang paling stabil adalah yang paling bagus adalah 21 sampai 20 derajat Celcius. Rata-rata ya dari pagi sampai sore. Itu rata-rata seperti itu. Jadi tidak terlalu panas tapi juga tidak terlalu dingin. Jadi fluktuasinya agak stabil. Yang ketiga adalah kelembapannya, rata-rata kurang lebih antara sekitar 60-70, ya maksimal 75, enggak nyampe 80. Artinya tidak terlalu lembab. Ya, seperti itu. Yang kedua adalah tanaman ini itu butuh sinar matahari, tetapi tidak 100%. Tidak 100%, artinya apa? Dia butuh matahari tapi tidak 100%, berarti harus dinaungi. Harus dinaungi ya, naungannya itu intensitas yang dibutuhkan kurang lebih 50 sampai 70%. Jadi nggak bisa nanam kayak kentang gitu, blong kayak begitu, nggak bisa. Dia ada tanaman naungannya. Naungannya itu bisa nanti dari tanaman tajarnya, tanaman yang ditancap itu rambatane, atau tanaman yang memang ada tanaman itu sendiri. Untuk lada. Kemudian budidayanya itu sendiri. Nanti kita akan mulai dari awal, mulai dari tanam nanti sampai ke panen. Ya. Yang ketiga adalah hama penyakitnya. Kendala di Indonesia yang sekarang ini terjadi adalah yang nomor 3. Syarat tumbuhnya sudah bagus, budidayanya dari dulu sebetulnya kita kenapa dijajah Belanda itu karena memang daerahnya bagus dan lahannya bagus. Yang ketiga, ini sayang kita pengendalian hama penyakitnya, kemarin saya dari Wonogiri itu hampir ratusan hektar kebun lada habis karena penyakit. Ya, habis karena penyakit karena cara penanganannya kurang begitu bagus di awal. Padahal tanaman ini adalah tanaman tahunan yang barangkali hanya enggak sampai kurang lebih 20 tahunan. Jadi kurang dari 20 tahun lah tanaman ini perlu diganti lagi. Nah, kalau kayak gini ini yang paling asik nih. Kira-kira saya pertanyaan dulu apa persamaannya dulu? Sama-sama wanita. Perbedaan Pak, persamaan dulu. Sama-sama punya rambut. Loh, sama dulu. Kita samakan dulu persepsinya. Sama nggak antara saya dengan jenengan itu loh. Saya tiba-tiba ngomongnya masuk gigi 4, gigi 5, jenengan kepontal-pontal, saya kan repot gitu kan. Persamaannya dulu apa? Orang ini tersenyum nggak? Nah, seneng nggak kira-kira? Senang, karena apa? Apapun beban hidupnya, mereka masih bisa tersenyum, masih bisa ketawa. Ya, gampang gitu loh, membedakannya, menyamakannya. Perbedaannya, tua dan muda tadi sudah disebutin. Yang lain,
Putih, hitam. Yang lain. Coba cara mandangnya samakan dulu. Oh ya betul, nggih Pak. Yuk yang lain apa Pak? Coba yang gampang-gampang dulu, jangan yang angel-angel. Biar sama dulu cara melihatnya. Sama-sama melihat loh ini kita nih. Cuma pengen menyatakan persamaannya dan perbedaannya. Nasi seger, nggih, yang lain. Pakaiannya loh kan bisa melihat dari sisi yang berbeda kan? Ya, apalagi? Ada ide. Orang cuma gampang loh. Backgroundnya berbeda ya, barangkali di sana high heel, di sininya pedestrian ya, di sananya kampung, di sininya kota, kira-kira gitulah ya, kira-kira gitu. Tapi apa? Sudut pandangnya samakan dulu. Jangan-jangan nanti kita ketemu dengan customer kita, calon customer kita, calon investor kita, calon pelanggan kita atau calon siapapun, cara mandangnya udah beda. Sama-sama melihat lada, sang satu mikir untung, yang satu mikir bagaimana sing apik. Nah, samakan dulu persamaannya. Makanya saya katakan, yang cari yang mudah dulu, cari yang persamaannya dulu yang mudah. Kalau kita sudah sama-sama, ya, artinya kita kalau kita pindahkan ke tanaman, nah lihat persamaannya apa? Ini tanamannya cabai sih dua-duanya. Ini tanaman cabai. Ini pembandingnya ini Pak. Nah dengan ini, yang ini dengan ini. Yo, yang ini cabai dengan ini juga cabai. Yang lebih terorganisasi, barangkali lebih spesifik karena ini juga harus diorganisasikan. Bagaimana mupuk, nyiram dan sebagainya. Sama-sama organisasi cuma beda. Ayo. Sama-sama, apa persamaannya dulu? Sama-sama cabai, oke. Sama persamaannya dulu. Apa persamaannya? Itu perbedaan. Yang saya tanyakan persamaannya. Loh kan mulai susah kan melihat persamaannya. Sing padha ya apa ngono lho. Sampean karo aku iki padhane apa ngono lho. Sama-sama pengen cari duit yang banyak itu. Oke, itu loh, sama gitu loh. Sama-sama pakai plastik Musa, ya oke, ya gitu. Sama-sama sudah modern ya Pak ya. Artinya yang ini agak modern, yang ini lebih modern gitu ya. Oke, sekarang perbedaannya. Nah, sekarang perbedaannya. Terbuka sama tertutup, oke. Biayanya? Yang A dengan yang B lebih besar? Yang B. Untungnya? Yang A atau yang B? Untung. Ya, biaya Jerbasuki mau beyo. Inilah ceritanya bahwa kita menggunakan dengan biaya yang tambahan 100 juta, hasilnya ditutup kurang dari 2 kali petik tanah, 2 kali apa namanya, 2 kali periode cabai tadi udah ketutup 100 juta tadi per hektar. Yang ini nggak nyampe 100 juta, tetapi hasilnya juga nggak nyampe 100 juta kan gitu. Padahal yang kita inginkan adalah margin keuntungan, selisih harga yang kita beli dan kita gunakan dengan harga yang dijual kan gitu. Golek untung kan begitu, intinya kan seperti itu. Nah ini yang harus kita samakan dulu, bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita lihat, kita rasakan itu sama dengan orang yang memiliki tanaman-tanaman tadi. Ya. Nah, ini nggak pakai mulsa. Ini pakai mulsa, tapi ini mungkin nggak lada dibeginikan. Di sini adalah tempat menyiram, di sini adalah tempat memupuk. Bisa. Kita tuh nggak butuh atasnya basah Mas. Disiram kayak gitu, biur, melaru kemana-mana. Sementara akarnya di bawah, bukan di atas. Sehingga kan satu, pemupukan yang sembarangan akan menyebabkan biasanya tingkat serangan jamurnya lebih tinggi. Pertama. Yang kedua, kalau memupuk dan seterusnya itu tidak terambil oleh tanaman karena dia ada di permukaan sementara akarnya di bawah. Terbuang sia-sia. Nyiram dan lain sebagainya, disiram di bagian atas yang 10 cm dari atas basah lah, akarnya 10 cm ke bawah. Bisa nggak diginikan? Bisa. Mau nggak? Itu pertanyaannya. Ngirit. Ya ngirit kan ini, nyiramnya cuma segini segayung.
Tapi ini jangan lupa dibolongi dulu. Bawahnya ini dibolongi, dikasih batu, masukkan kira-kira separuh lebih. Nah, disiramkan di situ. Ini rekor yang terjadi seperti ini, satu tanaman bisa menghasilkan 10 kilo. Satu batang tanaman yang dikerudung, yang dipupuk dengan cara seperti ini, dan ditambah dengan hasil samping seperti ini. Satu tanaman, satu batang, rekor di kita adalah 10 kilo. Ya, seperti itu. Ya. Saya langsung ke lada, kembali lagi ke lada. Ketinggian tadi sudah saya sebutkan, saya ulang kembali bahwa dia memerlukan antara 300 sampai 1000 mm di atas permukaan laut. Atau sekarang ini sudah terjadi antara 0 sampai 1000 seperti di daerah Bandung dan Bogor, terjadi sekitar 10 antara 0 sampai 1000 meter di atas permukaan air laut ketinggian. Ya, tadi saya sebutkan suhu dan kelembapan. Suhu rata-rata kita membutuhkan antara 21 hingga 27 derajat Celcius. Suhu dan kelembapannya membutuhkan antara 50 sampai 75 RH-nya kelembapannya. Sinar matahari tadi sudah saya sampaikan 50 sampai 75. Tadi tidak membutuhkan 100. Jadi nggak mungkin terbuka. Karena lada ini kan tanamannya perdu, ada yang perdu, ada yang lanjaran. Itu sekitar 50 sampai 75%. Jadi dari sinar matahari. Jadi tidak bisa langsung kena sinar matahari. Yang keempat adalah curah hujan. Curah hujan ini memerlukan per tahun kurang lebih 2000 mili sampai 3000 mili dengan bulan basah antara 7 sampai 8 bulan basah. Jadi dalam dari Januari sampai Desember dia memerlukan bulan basahnya itu ono udan ya sekitar 7 sampai 8 bulan. Jadi bulan basah nanti kurang lebih sekitar antara 1 sampai 1000 sampai sekitar 1500 per bulan curah hujan. Jadi bukan sekarang hujan terus besok garing gitu kan. Ya, tapi dihitung dalam 1 bulan. Ada caranya, ada tekniknya, dan ada dinas meteorologi yang bisa ditanyakan di situ. Oke, saya mulai dari awal. Tadi sudah kita melalui pra tanaman itu dulu. Kalau kita mau berbudidaya, maka kita kembali sekarang ke varietas. Ya, kita ke budidaya. Bab yang ini saya akan menyinggung beberapa hal yang seperti tercantum di atas. Yang pertama adalah varietas unggul. Ada beberapa varietas di luar sana, tapi saya saran hanya sekitar 5 ini sajalah. Ada petaling 1, petaling 2, natar 1, natar 2. Ini ada LDK, lada daun kecil dari Lampung ini biasanya 6 itu. Sementara natar dan petaling ini dari lada daun lebar yang sudah dikombin. Nah, kelima ini bisa menghasilkan rata-rata sampai 4 ton per hektar. Yang di luar ini kurang dari 4 ton per hektar. Namun catatannya, adanya varietas unggul ini biasanya unggul di dalam produksi, tapi biasanya tidak tahan terhadap hama dan penyakit. Nah, maka kan kecenderungannya pengen produksinya tinggi, harus disertai dengan pengendalian hama dan penyakit yang benar. Kita bisa pakai yang jenis yang lain, misalnya bengkayan, culuk misalnya begitu. Dia hanya sekitar 1,5 ton, 2 ton per hektar, tahan terhadap hama dan penyakit. Nah, itu pilihan. Mau menanam yang produksinya tinggi tetapi rentan dan kurang toleran terhadap hama penyakit, atau yang tahan terhadap hama penyakit tapi produksinya rendah. Saya nggak tuliskan yang itu karena ya itu pilihan. Ya, varietas-varietas ini memiliki karakteristik yang unik dan berbeda-beda, seperti halnya pada tanaman kelapa sawit, kopi ataupun karet. Ya, mereka memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Yang kedua adalah penyediaan bibit. Ini penting, ini perlu. Kenapa? Karena kita mau menanam itu arep dilanjarke, dipanjatkan, atau mau dibikin perdu. Ini beda.
Bibitnya pun dari awalnya diawali beda. Artinya mulai dari penyediaan bibitnya itu sudah beda. Ya, ini sudah beda. Kalau yang dianggap perdu, saya ambil dari yang bawah dulu, yang perdu. Yang perdu ini perdu ambil sulur yang sekitar 4-5 daun, ya, yang keluar yang untuk buah. Diincepke, di polybag dengan kondisi pasir tanahnya satu-satu, kompos satu-satu. Kemudian disungkup biasanya kan pakai plastik begitu kalau kita mau menyediakan bibit sendiri. Sungkup. Maka dia nanti akan untuk bibit tanaman perdu. Karena apa? Karena larinya arahnya nanti untuk dia tidak merambat. Dia nanti paling tingginya sekitar 1 meter. Bukan sama seperti lada yang memanjat. Dia bisa mencapai angka sampai 4 meter, 5 meter, sampai menek pakai tangga dan seterusnya. Karena bibit yang nanti untuk lada panjat kita ambilkan bukan yang sulur yang untuk buah, tapi sulur yang untuk memanjat. Bawahnya potong, minimal usia bibitnya 2 tahun, ya minimal bahan yang untuk bahan stek tadi 2 tahun, itu maka kita ambilkan dari sana, potong dari atas, ambilkan yang sulur yang untuk memanjat, tinggal tancapkan seperti halnya perdu tadi. Nah, seperti itu. Mau dari biji bisa, tapi kalau ini antara bisa sampai 2 tahunan, 2 tahun 3 tahun sudah berbuah. Kalau nanti pakai biji bisa 7 tahun sampai 10 tahun baru berbuah. Yo pilihan. Saya nggak bisa maksa kan, itu yo pilihan kan begitu. Ya. Nah, sebelum ditancapkan nanti pada polybag, alangkah baiknya nanti kita membutuhkan yang namanya hormonik ini. Apapun stek kita itu nanti akan menjadikan perkembangan daripada akar nanti yang kita tanam itu akan bagus. Ditancapin dikit. Mungkin ini 2 tutup dalam 1 liter. 1 atau lebih sekitar 1 gayung kasih 2. Dan itu nanti baru stek tadi, baik yang untuk perdu atau yang untuk panjat, diincepke di larutan hormonik tadi. Diincepke kurang lebih setengah jam baru kita pindahkan. Itu bisa berlaku untuk anggur, bisa berlaku untuk tanaman-tanaman yang lain. Agar apa? Perkembangan akar yang kita calon stek tadi lebih cepat berkembang. Ya, inilah fungsinya auxin sitokin giberelin yang terkandung di dalam hormonik. Ya. Bibit untuk lada panjat dan bibit untuk lada perdu. Ya. Dari cara ngambilnya bahannya berbeda, dari cara perlakuannya pun nanti juga sedikit berbeda. Nah, kalau yang perdu tadi, kita bisa melakukan jarak tanamnya itu rodok rapat. 2x1, ya maksimal 2x2. 2x1 itu sudah bisa lah, karena tanamannya cuma 1 meter. Ya. Tapi kalau untuk panjatan yang untuk lada memanjat, dia membutuhkan yang jaraknya lebih luas. Setidaknya 3x2 atau 3x3. Sehingga dalam 1 hektar dia akan mendapatkan tanaman kurang lebih sekitar 1.100 atau 1.200. Kalau 3x2 berarti bisa mencapai angka 1.600-an. Kurang lebih, ya kan gitu ya. Kalau itu rata, tapi biasanya namanya kebun itu ya naik turun begitulah kira-kira. Jadi kalau kita mau melihat 1 hektar isinya berapa, sekarang kita tanya aja, dia punya berapa tanaman gitu sajalah. 1.500 kita anggap 1 hektar misalnya begitu, maka nanti penggunaan asanya berapa? Nah, itu nanti kita bisa hitungkan. Ya. Tiang panjatan ini bukan panjatan Kulon Progo ya, Pak. Tiang panjatan. Ya, panjatan itu adalah tempat untuk memanjat sang lada tadi untuk berkembang. Ya. Panjatan ada yang hidup dan ada yang mati. Yang mati biasanya saka semen, gampangannya gitu ya. Mati. Tapi juga bisa dari batang kayu yang sudah tidak dipakai lagi barangkali, tapi membutuhkan tinggi kurang lebih 3 sampai 4 meter. Jangan bambu. Kalau bambu nanti merusak tanaman lada karena dia memiliki sisik dan memiliki keratan yang bisa membuatnya terluka. Panjatan yang selain bambu, ya, kalau pohon panjatan mati. Kalau ini kan ada gamal, ada dadap, ada kapuk, ada jati. Ya, jadi sebelum kita menanam tanaman
lada, mulailah kita persiapan dulu untuk yang namanya panjatan ini tadi, karena itu lebih didahulukan. Dengan jarak tanam kalau saran kami adalah 3x3. Kenapa kok 3x2? Loh, ini pakai NASA, Pak. Kalau pakai NASA ini kemungkinannya lebih melebar, lebih menjorong keluar, itu lebih besar. Maka kita jarak tanamnya saya berani memberikan standar 1100 sampai 1200 saja. Lebih dari situ maka nanti tanamannya kayak rembuyung gitu. Kalau rembuyung seperti itu kemungkinan besar terkena jamur dan bakterinya cukup besar. Biaya pestisidanya, biaya fungisidanya nanti juga akan lebih banyak. Nah, ini panjatan hidup, panjatan mati. Kalau mau pilih, nek jane gampang golek panjatan mati kan gitu. Menungso gampang cari gampangnya, gawe semenan 4 meteran gitu lebih mudah daripada nandur yang gampang. Ada kelebihan dan ada kekurangannya. Kelebihannya kalau di tanaman perdu tadi itu dia cepat panennya antara 1,5 tahun sampai 2 tahun. Di tanaman yang panjatan mati itu bisa mencapai 2 tahun 3 tahun itu bisa panen. Di panjatan yang hidup lebih lama malah 3 tahun sampai 4 tahun. Kurang lebih ya, ini kurang lebih tergantung dari jenisnya. Tetapi pada panjatan yang mati ini ya, ini biasanya umumnya itu sampai umur 10 tahun saja sudah hebat. Artinya cepat mati, Pak. Sementara yang panjatan hidup ini bisa mencapai 15 tahun belum mati. Memang mundur masa panen, tetapi masa reproduksinya, masa berproduksinya lebih panjang. Ya. Yang tanpa rambatan, tanpa panjatan tadi lebih cepat juga, kurang dari 8 tahun sudah habis. Makanya sekarang banyak orang yang berlomba-lomba cari panjatan yang hidup supaya masa periode buahnya, periode produksinya lebih panjang. Ya, itu kemanfaatnya. Pakai tiang panjatan ataupun tidak itu pilihan, tetapi harus kita cermati bersama bahwa yang namanya tiang nanti itu akan berorientasi pada produktivitas. Ya, seperti itu. Yang berikutnya adalah penanaman. Ya, penanaman. Jarak tanam kami sampaikan untuk jarak tanam pada tanaman-tanaman yang tadi perdu cukup pendek 2x1. Kalau pakai NASA cukup 2x2 bisa. Ya. Kemudian pembuatan lubang tanam. Sebelum ke pembuatan lubang tanam, ke jarak tanam yang perdu dulu. Kalau yang perdu 2x1 atau 2x2, sementara kalau yang tanaman yang pakai panjatan itu 3x2 atau 3x3. Minimal 3x3 lah kalau kita musaran. Lupa nanti tandurannya raming samene. Itu belum pakai NASA gitu ya. Karena apa? Karena nanti pada lingkaran kita itu nanti di seputaran tanaman kita itu nanti lebih gede daripada tanaman yang lain. Sepertinya kita jenis LDK, Lampung daun kecil. Ternyata dia Lampung daun lebar. Lah padahal kok daunnya juga hampir sama gitu ya kan. Jadi nanti Bapak bisa lihat ya, kondisi yang berbeda dari tanaman-tanaman tadi. Ya. Jarak tanam itu sangat mempengaruhi. Kemudian pembuatan lubang tanam. Pembuatan lubang tanam ini barangkali kalau kita menanam, baik itu untuk tanaman perdu atau untuk tanaman panjatan, sama. Kurang kita cangkul 40 kali 40 cm. Saya ngapik, Pak. Pada kenyataannya saya kurang tahu ya. 40 panjang ini 40. Ya. Tanah yang di atas kita pindah ke sana, tanah yang ini kita pindah kemari, nanti kita balik yang A ini masuk ke bawah, yang B masuk di atasnya. Dibuka kurang lebih sekitar 2 minggu sampai 1 bulan. Fungsinya adalah untuk mematikan jamur, mematikan bakteri kalau ada. Termasuk nematoda. Nematoda ini juga sangat mengganggu pada tanaman lada. Ya, seperti itu. Kemudian kami sarankan adalah menggunakan dengan dolomit. Dolomit ini apa fungsinya? Untuk juga selain meningkatkan pH,
dia juga membantu mematikan jamur dan bakteri yang ada di seputaran calon perakaran nanti. Yang ketiga adalah dia membantu kekokohan daripada tanaman karena dia mengandung CaCO3. Ya. Itu pembuatan lubang tanam. Setelah kita buat, kita masukkan tanamannya. Nah, baru kemudian kita lakukan penanaman. Kalau untuk tanaman perdunya berarti kan nggak pakai lanjaran. Kalau ada lanjarannya berarti kan dia di dekatnya lanjaran kita nanam. Nah, setelah kita tanam di situ, kita berikan tadi pupuk dasarnya. Pupuk dasar tadi adalah dolomit, kemudian anti jamurnya kita pakai glio. Jadi di awal nanti kita pakai glio, Pak. Syukur nanti kita pakai dengan Supernasa ini. Supernasa ini adalah salah satu untuk membantu perkembangan vegetatif akar. Bentuknya adalah padatan seperti ini, mungkin Bapak nanti bisa lihat. Ya. Dalam satu lubang nanti kira-kira kurang lebih kita berikan sekitar 2 sendok. 2 sendok makan. Ya. Di awal nanti kita mungkin agak kesulitan bagaimana caranya, udah ditanam tanamannya, udah dimasukkan, dan nanti bisa melalui pertama adalah waktu nyiram. Pada waktu menyiram yang pertama, maka kita berikan larutan dari Supernasa tadi. Ya, waktu nyiram pertama. Jadi kita buat misalnya kalau embernya 5 liter, nanti kita isikan sekitar 5 berarti sekitar 10 sendok, maka dalam 1 liternya nanti kita baru berikan ke tanaman. Setengah gayung, gampangannya ngono lah, atau 2 gelas air aqua itu yang kecil, seret-seret gitu di situ, sambil menyiram, sambil memupuk, plus anti jamurnya glio, dengan gliogladium. Karena apa? Karena mulai dari awal itulah serangan jamur mulai muncul. Dolomitnya sudah masuk sebagai antinya, ya kan begitu, sudah dikeringkan juga sebagai antinya, ditambah lagi dengan glio sebagai antinya. Nah, setelah itu kita lakukan lagi ke arah kepemeliharaan. Kalau pemeliharaan ini sebetulnya kita bilang agak mudah, karena tinggal merawat, Pak. Cuman kadang-kadang karena kemudahan jadi sering ditinggal. Tinggal kayak padi begitu sudah umur 40 hari ditinggal. Kenapa? Wah, paling menunggu panen. Tok gitu kan, kita bisa bekerja dengan yang lain-lain. Ternyata kenyataannya kalau untuk tanaman perkebunan, apalagi tanaman yang masih muda, mau nggak mau sebagai kita seorang pekebun selalu datang untuk melihat. Yang paling mudah adalah kita membuat parit luar. Sudah tahu kita bahwa kondisinya, semua kondisi di lada Indonesia ini adalah terserang hama dan penyakit. Saya catatkan untuk penyakit dulu, maka harus dibikin paritan. Parit itu seperti apa? Parit itu adalah membuat sekitar paritan 40 sampai 50 cm. Misalnya ini adalah kebun kita, ya, maka di paritan luar ini kita bikin seperti itu. Ini adalah parit untuk kontrol air dan lain sebagainya, untuk menyisakan air dari di sini, di daerah yang sini tanaman kita ini adalah kering. Kadang-kadang itu nggak dibuat, karena apa? Lah, biarin aja kan gitu. Tanaman seperti kelapa sawit, tanaman seperti karet, kakao, kopi nggak pernah ada. Tapi tanaman ini adalah tanaman mirip seperti sirih. Kalau mirip seperti sirih ini kan gampang mati. Tanamannya kan apa ya? Kan berkayunya lama gitu ya. Cabai itu kan berkayunya juga lama, dari bawah ke atas itu kan lama. Sehingga kita membutuhkan yang namanya pembuatan parit luar ini untuk antisipasi. Pertama adalah air, yang kedua adalah jamur. Nah, seperti itu pembuatan parit luar. Pengikatan sulur pada saat masih muda, ini penting. Pada tanaman perdu mungkin kita sudah selesai, tetapi pada tanaman-tanaman yang memakai panjatan, maka membutuhkan pengikatan sulur. Pembentukan kayu itu nanti akan terjadi setelah sekitar antara 6 sampai 8 bulan, kadang sampai 10 bulan baru terbentuk yang namanya kayu. Kayu ini adalah seperti ini. Kita anggap ini adalah tanamannya, lanjarannya, kemudian kita lihat diputarkan seperti itu. Lah nanti dari bawah ini akan membentuk kayu. Lah kayu ini mulai akan terbentuk kurang lebih sekitar 6 sampai 8 bulan.
itu nanti akan dibantu, dipercepat, karena kita tadi sudah memberikan dengan yang namanya supernasa, maka pembiakan vegetatifnya akan lebih baik. Akan lebih baik. Maka pemberian tadi, supernasa tadi, karena vegetatifnya lebih berkembang, maka pembentukan kayunya akan lebih cepat. Kalau pembentukan kayunya lebih cepat, maka pengikatan sulurnya juga lebih baik. Kenapa? Kalau batangnya masih lemes, belum berkayu, mau rusak. Kalau enggak gesek-gesek jadi rusak, atau nanti daunnya brodoli, kan begitu. Jadi ini pada pemberian pengikatan sulur pada masih muda, kita lihat sesuai dengan tanaman pada saat itu. Kita cari tanaman atau tempat-tempat atau bagian yang sudah berkayu, bukan yang belum berkayu. Kalau yang belum berkayu nanti kan dia masih berkembang, masih ngulet lagi, kan begitu. Nah, seperti itu. Yang ketiga adalah pemangkasan. Pemangkasan ini penting. Pemangkasan ini perlu karena digunakan untuk, pertama ada sinar matahari tadi sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan oleh tanaman lada. Seperti yang tadi di awal saya sampaikan, 50-75%. Jadi kalau nanti lamtoronya terlalu lebat, kemudian dadapannya terlalu lebat, dan jatinya terlalu lebat, ini juga harus dipangkasi. Kemudian kalau terjadi nanti sulur-sulur yang keluar, sulur buahnya itu lalu keluar, kemudian merambat ke tanah, ini juga harus dipotong. Karena apa? Karena ini akan mengganggu tanaman yang sekitarnya, juga mengganggu produktivitasnya. Jadi kita yang butuhkan adalah sulur yang memanjatnya tetap, kalau yang pakai panjatan, sulur buahnya terjaga agar tidak keluar dari tanah. Kalau ke tanah kan nanti terjadi pembusukannya lebih cepat. Ya. Berarti pemeliharaan. Arah yang berikutnya adalah pemupukan. Nah, intermezzo dulu nih. Kira-kira menurut bapak-bapak apa yang terjadi pada A, B, C, dan D? Pupuk apa yang digunakan di sini? Ini nggak pakai pupuk sama sekali, Pak. Tanamannya jagung, mate. Artinya tidak berimbang. Ini hanya pakai pupuk kandang, Pak. Ininya lemes. Yang ini? Sing lebih ngerti ya. Kenapa? NPK namanya sudah ada P-nya kan, ada P. Ininya tegak. P-nya kan agak tinggi. P itu kan larut ya. Ini kan di pupuk kandang kan nggak ada, sehingga dia lemes. Pak. Yang ini P. Nah, yang ini? Ya inilah yang dipakai pupuk yang berimbang. Pupuk yang berimbang, pupuk makro dan pupuk nasa, kan begitu. Sehingga tampilannya aja berbeda gitu loh. Kalau kita membandingkan, orang pasti akan bisa ngelihat kalau tampilannya tegar bleger seperti ini, P-nya cukup, kan gitu. Tapi kalau dia cukup dan bisa seperti ini, berarti ada tambahan yang lain. Nah, itulah fungsinya nasa nanti seperti itu. Dia membuat tanaman nanti akan berbeda. Ini umurnya sama. Pada umur yang sama, perbedaannya nyata gitu ya. Seperti itu. Saya harus membedakan dulu yang namanya pupuk dan yang namanya pestisida. Karena kadang-kadang obatnya opo gitu ya. Obat ini kan bisa untuk pestisida, bisa untuk pertumbuhan, kan gitu. Yang pertumbuhan namanya pupuk, yang pestisida ya pestisida, kan begitu. Untuk hama dan penyakit. Sementara yang namanya pupuk sekali diberikan, dia akan lebih nampak nyata. Pupuknya cukup ya nanti tanamannya bagus. Tapi kalau pestisida cukup nggak cukup kan tergantung hama dan penyakitnya, kan begitu. Nah, kalau nanti artinya tidak terukur ya, sulit terukur. Sementara kalau yang dampak positif ada di pupuk. Sebetulnya pestisida dan fungisida itu dibutuhkan tanaman enggak? Dibutuhkan tanaman enggak? Enggak. Kalau bisa kita nggak pakai pestisida, nggak pakai fungisida, sebisa mungkin. Tapi kenyataannya karena lingkungan ekosistem dan lain sebagainya mulai terdegradasi, mulai rusak, mulai banyak hama penyakit yang mutasi genetik dan lain sebagainya, maka masuklah pestisida ini. Karena itu adalah bukan komponen daripada budidaya sebetulnya. Dia ada kalau
ada serangan. Cuman lada di Indonesia tadi sudah saya sampaikan bahwa yang terjadi tadi bukan budidayanya, tetapi banyaknya hama penyakit yang sudah merajai di seluruh Indonesia, mulai dari Sumatera sampai ke Kalimantan. Ya, karena Kalimantan juga berbatasan dengan Malaysia, dan banyak juga lada-lada kita yang kita ekspor ke sana melalui pintu Kalimantan atau mungkin dan lain sebagainya. Maka ternyata pengaruh itu memberikan jamur ataupun bakteri yang dari Malaysia pun juga bisa masuk ke Indonesia. Ya ini. Kemudian yang berikutnya, ini adalah pupuk makro. Bisa kita lihat aja sendiri seperti itu pada umur dan seterusnya. Ini adalah standar yang diberikan pada tanaman-tanaman lada. Ya. Kemudian kita berikan nanti Supernasa. Kenapa kok Supernasa diawali ditanam itu? Ya. Tanaman lada ini adalah tanaman tahunan yang bisa mencapai umur sampai 15-20 tahun ke atas. Tanaman yang belum menghasilkan itu rata-rata 1 sampai 2 tahun. Tanaman belum menghasilkan, TBM 1 sampai 2 tahun. Nah, posisi ini yang belum menghasilkan ini periode emasnya kan 2 tahun saja. Artinya apa? Kalau vegetatifnya bagus, nanti ke arah generatifnya akan lebih baik. Tetapi kalau vegetatifnya kurang baik, hasilnya nanti di akhir juga kurang baik. Nah, kita memberikan Supernasa ini diberikan tadi sudah di awal. Kemudian nanti pemberiannya berikutnya adalah diberikan setahun 4 kali untuk tanaman awal, tanaman muda, tanaman yang belum menghasilkan pada tanaman lada. Ya, berapa dosisnya? Kurang lebih sekitar 2 kotak. 2 kotak, ya, 2 kotak Supernasa ini sebagai starter kesuburan dan membantu vegetatifnya. Supernasa, ya. Nah nanti di tahun kedua, nah mulailah kita di tahun kedua. Kalau nanti sudah mulai ada yang berkayu, sudah mulai ada yang banyak yang berkayu, maka dia akan mengarah kepada vegetatif, generatif. Karena generatif, maka kita butuhkan namanya power nutrisi. Setahun kita lakukan cukup 3 kali, ya. Tahun 3 kali, setahun 3 kali. Kemudian dosisnya adalah 6 kilo per hektar. Atau kurang lebih nanti setiap tanaman akan mendapat 1 sampai 2 sendok makan, kurang lebih. Ya, kita menggunakan power itu. Untuk lebih efektif lagi, kita bisa gunakan dengan yang namanya POC Nasa sama hormonik. Ya, ini kita lakukan penyemprotan ini secara berkala dengan dosis 4 tutup dan 2 tutup. Ini per tangki. Kalau di awal-awal kita saran 2 minggu sekali sampai 6 bulan pertama. Nah nanti setelah 6 bulan pertama kita bisa lakukan sebulan sampai 2 bulan sekali tergantung dari tanamannya. Semakin tanamannya lebih bagus bisa malah kita tarik untuk ke vegetatifnya yang ke bawah. Seperti itu. Ya. Supernasa, power nutrisi, POC Nasa dan hormon. Ini hukumnya untuk membantu supaya tanaman tadi seperti tadi agar pertumbuhannya lebih baik, lebih besar. Ya, di tahun pertama. Setelah nanti tahun-tahun berikutnya sama kita menggunakan power nutrisi tadi setahun 3 kali. Sudah itu cukup. Nah, nanti tinggal penyemprotannya berkala saja, bisa 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Biasanya musim-musim petik ini seperti bulan-bulan sekarang ini, bulan Maret, April dan Mei ini sekarang lagi musim-musimnya panen lada. Kalau potensinya bisa 4 ton seperti itu dari jenis yang petaling 1, petaling 2, natar 1 atau natar 2, dapat 4 ton, enggak usah mulu-mulu ya, 3 ton sajalah. 3 ton, harga lada berapa sekarang? Ya. Harga lada tahu Pak? Enggak tahu. 130.000. 135.000. Saya anggap 100.000 saja ya. 100.000 saja dari 3 ton. Setahun berarti ya 300 ya setahun. Berarti kalau dibagi per bulan ya banyaklah. Banyaklah, dalam 1 hektar saja sudah lumayan gitu ya. Dalam 1 hektar saja sudah lumayan, dengan keluar harga kurang lebih sekitar 3 ton. Harganya 1.000 saja. Sulawesi sekarang 135 ya Mas. Luar biasa nih, sudah mulai naik kayak cengkeh ya. 130.
Satu pantesan tertarik cengkeh, tertarik lada. Banyak yang mulai tertarik lada, bahkan di Jogja pun juga mulai tertarik lada. Kenapa? Karena harganya mirip kayak cengkeh sekarang ini, hampir di atas 100.000 semua. Ya. Sekarang cengkeh berapa? Wis, di sini masih di atas 80-an nih. Jawa Timur masih harganya 80.000 lebih. Ya, itu artinya masih potensinya luar biasa. Kami menangani kemarin cengkeh itu sekitar 1.000 hektar. Seperti itu. Ya. Jadi inilah perlakuan NASA tadi di awal tadi, supaya kenapa kok memberikannya super NASA terlebih dahulu adalah supaya menunggu batang yang tadi itu lebih keras dulu. Seperti halnya cabai. Cabai itu kalau langsung dipupuk, batang bawahnya belum keras. Ya, berapapun pupuk yang Bapak berikan nanti hasilnya kurang optimal. Kurang optimal. Jadi kan kita nunggu yang bawahnya itu mengeras dulu, akarnya banyak. Nah, baru kemudian kita memberikan pupuk seoptimal mungkin kita berikan di lapangan. Seperti itu. Nah, ini tadi Super NASA, Power Nutrisi, POC NASA sama hormon. Ya. Kemudian kira-kira tahu nih Bapak apa nih? Padi di lahan pasir. Artinya keuntungan kita menggunakan produk NASA adalah lahannya pasir, ya kan? Lahannya pasir. Artinya apa? Ini bukan mikrobia. Ini adalah suatu proses di mana yang namanya disebut purifikasi tahap 1 sampai ke 3 sampai selesai. Kalau ini bisa di lahan pasir, pasir itu kan panas, tidak ada unsur haranya. Kalau ininya bakteri dan sebagainya mati Pak dari awal. Termasuk pada tanaman lada. Lada itu kan bisa mati kalau kondisinya tanahnya kering dan sebagainya. Nah ini bisa kita tanam di lahan-lahan yang barangkali marginal. Inilah padi di mana kita bisa menanam padi di lahan pasir. Ya, rojo lele meneh. Rojo lele itu kalau di lahan biasa 6 bulan, tetapi kalau di lahan ini pasir ini kita bisa 4,5 sampai enggak sampai 5 bulan. 4,5 enggak sampai 5 bulan lah, 4,5 itu dah. Artinya kita bisa mempercepat masa produktif tanaman. Kalau mau lihat ada di Bandan Simo sih sekarang. Mau jalan-jalan tapi enggak sekarang ya, lain waktu ya. Inilah yang membantu fungsi daripada hormonik tadi untuk auksin sitokin gibberellinya supaya perkembangan tanaman padinya lebih optimal. Jangan lihat sana itu sebagai pembanding aja, yang sini. Ya, jangan lihat yang sana, lihat yang sini. Gitu. Dan kita melakukan kerjasama di berbagai daerah di seluruh Indonesia, mulai dari melon, mulai dari cengkeh, mulai dari tanaman-tanaman yang lainnya. Ini kalau kayak gini biasa saja Pak, biasa saja. Ya. Di sini yang rekor terjadi adalah sampai 50 sampai 60 kali petik. 50 sampai 60 kali petik, dan per batang tadi sudah saya sampaikan, per batang bisa mendapatkan 10 kilo per batang. Ini Pak, gambarnya tadi di muka Bapak telat soalnya. Ya, gambarnya di muka, nanti diulang lagi aja nggak apa-apa. Nah, ini kita untuk bidang perikanan kita juga punya. Kemarin baru panen bandeng 7 hektar. Berapa ya? 6 hektar ya, 6 hektar keluar 7,6 ton di daerah Tayu, pakainya ton. Ya gitulah. Artinya apa? Kalau ikan kan Bapak kalau lihat sendiri ininya gemuk. Kalau lele, ini lele loh Pak. Lele itu bukan kepalanya yang besar, badannya yang kecil. Badannya yang besar, kepalanya yang kecil. Itu yang enak. Kalau makan lele kan pada nggak mau, kenapa? Karena kepalanya yang besar, dagingnya dikit. Ya kan? Nah ini lele, itu lele. Itu lele, dagingnya yang besar, kepalanya yang kecil. Bukan lele sombong ya, bukan. Lele kepalanya kecil. Itu ternak yang di Kalimantan Selatan, ini di daerah Jogja, ayam kampung yang lagi tren juga, bebek dan seterusnya. Jadi bebek itu kadang-kadang anyirnya ya kalau boleh dibilang, itu bisa berkurang dengan penggunaan fiterna dan hormonik. Ini
Sering kita di berbagai daerah untuk melaksanakan namanya SLPHT, Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu. Jadi kalau nanti di daerah Bapak atau dan lain sebagainya kita pengen mengadakan sekolah lapang khusus untuk lada, kami siap. Ya, kami siap. Jadi kita ke lapangan, kita nanti diskusi, kemudian kita nanti melakukan semacam sekolah lapang pengendalian hama terpadu pada tanaman lada. Itu kami siap. Ya. Seperti itu. Kalau ini tanamannya padi, bawang merah sama tebu. Jadi spesial karena di daerah Brebes ini ada 3 topik yang seperti itu. Kita sudah ekspor ke beberapa negara. Ya, sekarang ini yang utama, yang sering kita hadapi bersama, bahwa kadang-kadang kita kesulitan. Ini gambarnya, maaf agak kurang terang, ini Bapak kali bisa melihat di internet dan lain sebagainya, adalah penggerek batang. Penggerek batang itu kadang-kadang kalau kita lakukan, kita lihat di lapangan, kalau ini adalah batangnya, nanti akan Bapak lihat yang atasnya kering, bawahnya masih basah. Sehingga yang atasnya makin lama kan produksinya makin lama makin rendah. Ini yang namanya penggerek batang atau Lopobaris sipiperis. Bentuknya ulatnya sebetulnya yang berbahaya. Dia itu menggerek di bagian batang itu ulatnya, bukan hamanya. Seperti halnya wereng. Wereng itu yang berbahaya sebenarnya lebih banyak di ulatnya, bukan di serangga dewasanya. Nah, ini ulatnya bisa menggerek batang seperti itu. Lalu gimana Pak untuk pengendalinya? Kita punya BVR. BVR itu dalam satu waktu berkala, di tahun pertama cobalah sekali-sekali semprot BVR, jres gitu kan, untuk mengendalikan semua yang ada di hama-hama yang ada di lapangan, di tanamannya, di lahan sekitarnya, ya seperti itu. Kita semprot dengan BVR, meskipun dosisnya rendah. Jadi jangan sayang-sayang Pak sama kebun kita. Sarankan juga pada mitra-mitra kita. Sarankan juga kepada lingkungan terdekat kita. Jangan ragu, jangan itu. Jangan nunggu sampai ladanya habis dulu. Jangan rusak dulu ladanya baru kita perbaiki. Kesulitan. Mendingan kita raketan 4 dus 1 hektar, nggak apa-apa lah. Yang penting disemprot ke. Raketan sitik-sitik. Karena apa? Karena itu musuh alaminya. Musuh alaminya. Musuh yang memang untuk pengendalian hama-hama yang ada di lapangan, khususnya penggerek batang. Ya. Yang berikutnya nih, hama pengisap buah. Kalau nanti Bapak melihat ada lada-lada yang kopong, nggak ada isinya atau mungkin nggak menarik lagi. Ini penyakitnya. Ini hamanya. Ini juga bisa berantas dengan BVR tadi, Beveria bassiana. Ya. Sekaligus 1, 2, 3 kali semprot gitu aja kita sudah terjaga kok. Insya Allah seperti itu. Banyak yang membuktikan bahwa yang menggunakan BVR ini membantu mengendalikan hama-hama yang ada di lapangan. Mau kopi, mau tanaman-tanaman lada, perkebunan yang lainnya, ya itu kita bisa kendalikan. Nah, yang ini cilik banget Pak. Tapi biasanya di seputaran pucuk-pucuk, namanya nyamuk lada, cilik, tetapi kalau dia mulai kecil itu sudah merontoki, menghisapi bagian pucuk seperti itu. Kalau pucuknya nggak bagus, kira-kira ladanya buahnya jadi nggak? Banyak yang nggak jadi, banyak yang kuntet dan lain sebagainya, tidak mengeluarkan buahnya. Karena apa? Karena nyamuk lada ini. Ini pun juga bisa karena BVR. Jadi BVR tadi bisa mengendalikan penggerek batang, bisa mengendalikan penggerek buah, sekaligus nyamuk lada, sekali semprot. Ya, sederhana seperti itu. Kalau gini kita nggak tahu. Yang pasti ini adalah penyebab busuk pangkal batang. Phytophthora capsii bisa juga pada tanaman cabai, bisa juga pada tanaman tomat, bisa juga pada tanaman-tanaman yang lain. Ini adalah siklus hidupnya. Nah, kalau gejalanya, nah seperti ini, mulai dari titik yang kecil sampai yang besar, sampai lama-lama rata, sampai akhirnya mati. Jadi tinggal batangnya saja, rontok pelan-pelan, begitu. Akhirnya tinggal batang, tunjuk batang, nggak ada daunnya, mati, nggak ada buahnya, apalagi kan gitu. Daunnya nggak ada, buahnya nggak ada. Ini penyebabnya dari awal seperti itu, mulai dari gejala awalnya seperti ini. Kalau ada yang seperti ini, cepet-cepetlah semprotkanlah dengan glio.
Kita punya yang namanya glio, ya, gliocladium semprot. Yang tadi kan disiram karena untuk bagian batang, ke bagian bawah untuk akar. Nah, sekarang kan ini di bagian daun. Ini disemprot. Semprotnya gimana? Semprotnya adalah yang namanya glio itu ada larutan padatannya. Maka ambil kain disaring. Nah, disaring, ampasnya dibuang di akar, airnya digunakan untuk nyemprot. Ojo dibuang kabeh, ojo disemprotnya kabeh. Nek ora sepuyurnya nanti macet. Seperti itu. Kalau udah gejala seperti ini cepat banget. Biasanya di musim hujan, ya. Biasa di musim hujan dan biasanya kelembapan sekitarnya itu tinggi karena lali dipangkas. Biasanya karena tanaman rambatannya sudah cukup rapat, hujannya cukup lebat, sehingga kelembabannya tinggi, sehingga timbullah spora-spora dari pitopspora ini mulai bermunculan. Kalau sudah gejala seperti ini, setelah nyemprot, mulai dengan pemangkasan, dipangkasi alon-alon. Ada kesempatan pangkas, mesti ini kelembabannya tinggi. Ya, karena kelembaban tinggi maka memicu adanya penyakit-penyakit yang lain. Nah, ini lebih nyata lagi, udah mulai serangannya seperti itu. Yang lain mulai kecil-kecil, lebih banyak lagi. Lama-lama yang terjadi adalah nanti batangnya tinggal batang, daunnya habis. Nggak sempat ke buah, nggak sempat lari ke buah. Yang lain ini adalah virus. Nah, kalau virus ini penyebabnya bermacam-macam. Dia tiba-tiba kuning semuanya, bukan karena pupuk, bukan karena kelebihan pupuk. Cirinya yang kuningnya hampir sama, semuanya kuning. Cuman kalau kita lihat di daun, kuningnya tidak beraturan. Jadi kuningnya kayak bercak begitu. Ada bercak warnanya kuning, hijau kuning gitulah kira-kira. Jadi totol-totolnya itu tidak rata. Kalau itu kelebihan pupuk, gutasi, istilahnya gutasi ya. Istilah ilmiahnya adalah gutasi, itu terjadi serentak, warnanya kuning bareng. Tetapi kalau itu karena virus biasanya totol-totolnya ada kuning dan hijaunya bercorak. Kalau itu bercorak, kemungkinan kena virus. Nek wis virus, wis angel wis. Tapi ada vektornya, ada pembawanya. Oke, kita sudah tahu satu ada tanamannya kena virus. Cepat disikat, dibabat habis. Yang kedua dibakar, yang sisanya kan ada vektornya. Vektornya kan serangga. Yang membawa itu kan serangga. Serangganya segera semproti BVR secara berkala. Mau seminggu sekali atau seminggu 2 kali atau 2 minggu sekali, yang penting disemprot. Kita kendalikan daripada satu lahan nanti entek. Yang terjadi pernah ada habis setengah hektar nanam lada, nggak sampai 2 minggu entek karena virus. Cepat penularannya. Kalau ini karena nematoda, biasanya pucuknya layu, kuning, hampir sama, tetapi tidak merata. Kita lihat ada di daerah perakaran atau mungkin di daerah buahnya. Buahnya orang metu, kundat-kundat. Kalau nanti dilihat di perakarannya benjol-benjol. Nematoda, cacing tanah, cacing yang sangat kecil, yang tidak bisa dilihat oleh mata. Nah, ini kalau pada akar tadi, serangannya kita bisa lihat. Inilah jamur itu tadi, warnanya putih-putih tadi. Inilah yang nanti akan dilawan oleh glio. Jadi nampak ya di sini ya, warnanya putih-putih. Inilah jamur itu. Jadi kalau mau bertahan, bagaimana pula ceritanya bisa bertahan kalau kondisinya seperti ini? Ini bisa kita lawan dengan glio. Masih bisa ditangani. Asal masih ada batangnya tidak lunak, masih ada daun yang masih bisa hidup, coba segarkan kembali dengan glio. Masih bisa tertangani. Asal sudah tidak ada daun, diangkat, sudah merata seperti itu ya wis, kita kalah kabut. Mendingan kita menyelamatkan tanaman di sekitarnya. Kalau ada tanaman sekitarnya, misalnya ini adalah tanamannya ya, kita anggap tanamannya. Yang terkena itu adalah tanaman yang ini. Yang sisanya ini enggak kena.
Lalu bagaimana cara kita mengendalikan? Yang ini bakar mawon wis. Embat saja bakar, ya setelah dibakar yang kita lakukan yang ini, yang kita kasih dengan glio. Jadi satu kotak itu bisa untuk sekitar 20 batang, 15 sampai 20 batang hanya di seputaran ini. Tarik garis ke mata angin seperti itu. Ya inilah yang kita selamatkan dengan satu kotak glio. Itu minimal ya. Wah aku lagi bokek misalnya begitu ya. Satu kotak untuk ini dulu lah. Yang pasti sudah terserang di sini. Jadi di seputaran tanaman ini, termasuk yang di sini, ya itu kita kasih glio. Misalnya kita saran untuk 1 hektar kan bisa mencapai membutuhkan sekitar 12 hingga 15 kotak glio. Ya Pak aku rano ini loh, tapi kan tanduranmu kudu diselamatkan kan gitu. Kalau itu tidak sampai 2 bulan habis. Gimana caranya supaya ngirit? Inilah cara ngiritnya, pakai glio. Beli aja 1 kotak tapi untuk putaran tanaman sini. Itu berlaku untuk tanaman kakao, itu berlaku juga untuk tanaman kopi, itu juga berlaku untuk tanaman karet, itu juga berlaku untuk tanaman sawit atau tanaman perkebunan yang lainnya. Jadi 1 kotak nanti bisa untuk sekitar 20-an batang. Ini untuk pengobatan. Kalau untuk pencegahan ya bisa sampai 50 batang kan begitu. Karena ini sudah terserang maka ini cukup untuk sekitar 20 batang tanaman ya. Yang berikutnya adalah kita bicara panen ya. Kita bicara panen. Sebelum kita bicara panen, saya ingin ceritakan dulu mengenai tanaman ini. Mungkin bapak-bapak tahu nggak dengan tanaman yang ini? Apa itu? Ada yang nyebut babadotan, ada yang nyebut tanaman apapun. Bagi saya sebelum saya ngomong cerita panjang dan lebar mengenai lada tadi, ini kalau saya pribadi sampaikan adalah haram hukumnya pada tanaman apapun. Apalagi tanaman-tanaman yang muda. Masih muda misalnya lada yang di bawah 2 tahun, cabai, kentang, tomat. Kenapa? Sepanjang tanaman ini masih ada, sepanjang itu pula kemungkinan kena virusnya tinggi. Jangan berharap jenengan panen tomat, jenengan panen cabai kalau masih ada tanamannya ini. Bisa petik sampai 5 kali saya angkat jempol. Ini penting. Ini yang nanti membantu untuk menyebabkan yang tak ini. Ini. Jenengan sibuk dengan tanaman yang jenengan budidayakan, tapi jenengan lupa dengan lingkungan bahwa ini adalah segala sumber virus. Jadi kalau masih ada tanaman ini kita nggak usah bicarakan lagi tanamannya lain. Mari kita grobyok rame-rame, tidak hanya tikus. Ini adalah segala sumber banyak virus yang sering menjadi tanaman inang di situ. Yang kedua adalah ini. Pisang. Ini adalah sumber nematoda, sumber cacing tanah dan lain sebagainya. Sepanjang Bapak masih menanam yang ini berdampingan dengan lada, berdampingan dengan karet, berdampingan dengan tanaman sengon, HTI atau tanaman yang lainnya sama. Apalagi tanamannya masih muda-muda. Kenapa? Ya ini kan sumbernya. Dulu kami kan kalau praktikum kan nyari nematodanya di bawah sini, mau kemarau kayak mau musim hujan. Kenapa? Bawahnya masih basah. Sepanjang bawahnya masih basah kita masih dapat kok yang namanya cacing tanah nematoda tadi. Ini kan sumbernya dari yang ini. Itu pilihan Pak. Saya nggak bisa menyatakan, wah itu eman apa namanya? Pisangnya nek metu wae lumayan ya. Nah, ra dipupuk ra dianu teng isih diharap ya ta. Itu pilihan ya. Kemudian kalau untuk yang lain lagi saya sampaikan adalah mengenai panen. Kadang-kadang kita memerlukan untuk lada hitam atau lada putih. Terbanyak sih lada putih. Itu kalau lada putih akan dipetik setelah sekitar 8-9 bulan, sementara lada hitam sekitar 6-7 bulan dengan perlakuannya yang sendiri. Jadi ada yang dilakukan, kemudian dipanasi, dikukus, dioyak dan lain sebagainya. Sementara yang lada putih nanti akan diolah dan lain sebagainya, diinjek-injek barangkali dan lain sebagainya. Seperti itu.
kayak membuat tempe itu, nah seperti itu untuk membuat lada putih, untuk digiling seperti itu akan dijadikan lada putih. Tapi fase panennya lebih lama sedikit, sekitar 1-2 bulan berikutnya. Jangan lupa yang ini dengan yang ini adalah tanaman kalau di perkebunan, apalagi tanaman-tanaman yang muda, kami tidak sarankan. Karena apa? Kecenderungannya adalah biasanya kegagalan diawali dengan 2 tanaman ini. Jenengan sibuk nanti dengan tanaman yang jenengan budidayakan, tapi pada kenyataannya 2 tanaman ini tanpa sebab dia yang menimbulkan banyak masalah di kemudian hari. Ya, ini adalah pestisida yang kita punya. Saya agak percepat aja. Kita punya namanya Glio dan namanya BVR, tadi sudah disampaikan. Bisa disemprotkan bersama-sama dengan catatan adalah Glionya harus disaring terlebih dahulu. Ya, jadi Glio dan BVR. Kebetulan kita memiliki dari komite pestisida sampai hari ini kita masih yang terbaik di Indonesia. Ya. Entah tahun depan, karena kita kan namanya teknologi bisa berkembang ya. Tapi sampai hari ini melalui dari komite pestisida kita masih yang terbaik. Karena apa? Karena kandungannya cukup tinggi. Artinya cukup tinggi, ini bisa diolah lagi. Kalau F1-nya ada seperti itu 10 pangkat 15, untuk F2-nya masih tinggi 10 pangkat 12-an. Masih bisa membunuh hamanya. Artinya apa? Kalau kita nyemprot di walang sangit gitu, kena BVR, kita ambil lagi ya. Kita ambil lagi, kita kumpulkan, kita kopiok lagi airnya, masih bisa dipakai untuk pestisida. Itu cara ngirit. Tapi ya nemen kan gitu. Nemen dengar ngumpuli walang sakit segitu banyak atau mungkin apa? Kan kesulitan, mendingan kan beli aja, nggak terlalu mahal kok. Nggak nyampe 50.000 kan. Nah, untuk agensi Hayati kita punya kresek barangkali pada tanaman-tanaman padi. Ya, ini kita punya namanya korin. Kita punya yang namanya pentana, ini adalah minyak. Artinya apa? Ini bisa kita lakukan pada tanaman-tanaman yang tadi di awal bisa kita oleskan, dicampur dengan yang saya maju dulu ya. Untuk penyakit yang ini. Yang batang biasanya. Oh enggak, saya sebutin di sini. Ada bagian-bagian penyakit yang di batang itu yang menyebabkan tanamannya itu tidak berkembang karena lengketannya antara lada dengan batangnya itu terjadi semacam kayak jamur, ada rambut setan dan sebagainya, istilahnya seperti itu. Ya, bahasanya seperti itu karena dia bukan kategori jamur, tetapi dia bukan kategori hama, bukan kategori bakteri, tetapi karena dia mengganggu di perakaran itu, di bagian batang tadi, maka kita oleskan saja dengan menggunakan pestisida punya kita ini yang namanya pentana. Kita oleskan, itu bisa berlaku untuk tanaman mangga, untuk tanaman karet dan sebagainya. Biasanya kan keluar namanya gom itu, kayak getah warnanya kuning gitu, di dalamnya ada hamanya kadang-kadang. Dicoak dulu itu gomnya itu, kuningnya itu tadi, kemudian nampak lubangnya, lah baru kita ambilkan pentana ini, kita tambahkan nanti dengan sedikit pestona dan sedikit aero ini, ya, sedikit aero ini, kemudian langsung kita oles di batang, tidak apa-apa, langsung dioles. Jadi pakai kuas atau pakai jerami sajalah yang paling mudah, seperti itu. Tidak apa-apa. Yo sidik nggak apa-apa, dioleskan di situ. Kan tidak semuanya tanaman kena biasanya, hanya beberapa tanaman-tanaman tertentu yang mungkin tidak lepas dari pengawasan kita, tapi tidak semuanya biasanya kan nggak harus pakai air. Ini cara untuk membedakan bagi bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang barangkali di lapangan. Ini sebetulnya kena bakteri atau kena jamur, kan bingung. Caranya adalah bagian yang sakit, ini ada bagian yang sakit, ini bagian yang sehat. Saya ngambil pakai tanaman terong, ini adalah kena penyakit bakteri. Nah, cirinya kena bakteri ini seperti ini. Ada semacam kayak kalau gula, tahu ya, gula pasir itu kalau di dalam air kan kayak, atau sirup
apa yang putih itu, pandan atau sirup apa, kan ada semacam kayak gelombang gula gitu kan, seperti itu. Kalau ini yang terjadi seperti itu berarti bakteri. Tetapi kalau itu nanti kayak titik-titik bola salju kecil gitu kan, masih nampak oleh mata. Kecuali kalau saya harus pakai kacamata kan gitu. Tapi masih nampak oleh mata. Ini titik-titik gitu kayak salju seperti itu yang kena namanya jamur. Jadi jangan disamakan nanti kena jamur disemprot dengan bakterisida atau kena bakteri disemprot sama obat jamur, enggak mempan kan begitu. Jadi pakailah yang sesuai dengan peruntukannya. Ini kena bakteri karena dia punya seperti itu. Cara cepat ya, cara cepat. Nah ini lama-lama kalau nanti terjadi endapan, dia akan mengendap, kemudian akan keluar semacam kayak getah begitu. Silakan dibaca sendiri. Ya, itu. Baik, kalau ada pertanyaan silakan. Tapi sebelum bertanya, saya hanya memberikan sekitar 2 saset saja bagi para perokok, barangkali punya pernafasan yang kurang sehat, kurang baik, monggo silakan diambil. Dibagian, tolong dipegang gitu teman-teman. Sambil siapa yang ingin bertanya? Nggih, Pak, monggo. Nggih. Iya, bukan cacing tanah, Pak, cacing nematoda. Bukan cacing tanah. Kalau cacing tanah kan besar nggih. Ini cacing nematoda tidak terlihat oleh mata. Nematoda. Jadi mirip sejenis cacing tapi bukan cacing tanah. Nematoda, nggih. Ada lagi, monggo. Nggih. Nggih. Saya harus kembali dulu ke bagian sedikit awal ya. Ini jenisnya macam-macam. Saya ini masukkan ke sini dulu. Ini dulu. Masuk enggak, Pak? Oke, ketinggian masuk nggih, karena di sawah. 0 sampai 1000 meter. Enggak masalah kalau gitu ya. Yang ini suhunya masuk enggak? Atau kelembapannya antara sekitar 21 sampai 27 derajat Celcius dengan kelembapan kurang lebih sekitar antara 60 sampai 75. Masuk enggak? Ketiga, sinar matahari. Dia membutuhkan sinar matahari, tadi saya sampaikan, antara 50% sampai 75%. Masuk enggak? Berarti harus ada naungan. Ada naungan. Pilih ladanya atau padinya kan gitu. Karena rata-rata lada ini monokultur. Dia hanya dalam satu petak tersendiri. Kalau untuk ternak bisa, biasanya rata-rata dalam satu peta itu bisa kita mengembalakan dari perpemangkasan dari rumputnya itu sekitar antara 5 sampai 8 ekor kambing PE. Itu rata-rata bisa untuk dalam satu monokultur 1 hektar. Ya. Sinar matahari nggak kena ya. Curah hujan ini relatif karena itu seperti itu. Yang ini bisa dijaga nggak? Kalau enggak hasilnya enggak memuaskan seperti yang kita harapkan, bisa mencapai angka 4 ton per hektar itu tadi susah. Atau seperti biasanya di tahun kedua tanpa produk NASA itu bisa keluar sekitar 200 gram per batang.
Kalau dengan produk NASA bisa sampai 2 kali, kadang sampai 3 kalinya. Di awal-awal bisa cepat seperti itu. Kalau umur sumber sekitar 3 tahun, dia kurang lebih sekitar 300-an gram per batang. Kalau yang perdu tadi memang nggak pakai panjatan dan sebagainya, tetapi dia tetap butuh yang namanya sinar mataharinya, kondisinya 50 sampai 75%, nggak bisa langsung terbuka. Oke. Ya gimana caranya? Pokoknya mungkin barangkali idenya seperti ini. Ini ide gila, Pak. Itu namanya ide kan boleh toh. Mau ditiru ya gila sampean kan gitu. Ya, ini adalah lahan sawah gitu kan. Jenengan cuma nanam di putaran sepetak ini aja. Satu, bisa jadi toh. Di sini bisa ditanami sendiri. Bisa. Kalau untuk tanaman namanya karena apa? Karena padi membutuhkan hampir 80 sampai 100% sinar matahari kan, nggak bisa di bawah naungan. Ya, caranya seperti ini. Dipetak yang di pinggir misalnya begitu, kan gitu. Atau dengan cara ya ada agak ngalahin sedikit ya. Misalnya yang diperbanyak adalah di bagian belakang, sama sepertinya dipetak seperti itu. Ya kita masih membutuhkan, ini tetap di bumbun agak tinggi. Tetap di bumbun agak tinggi. Di padi kita membutuhkan banyak air. Di lada kita ketinggian air tanahnya rata-rata sekitar 15 cm. 15 cm air tanah. Jadi kalau ini adalah tanahnya, ini adalah tanah, ini adalah air tanah. Nah, kemudian ini tanamannya. Nah, ini harus kurang lebih antara tanaman perakaran ini sekitar 15 cm. Karena apa? Karena tanah itu sendiri sebetulnya porositasnya agak bagus ya. Sehingga kalau kita taruh kertas saja, kan airnya merambat ke atas. Lah air juga begitu kan. Begitu kita taruh di sini kan airnya merambat ke atas. Padahal kalau itu terlalu banyak air, jamurnya banyak, bakterinya banyak. Itu yang kita jaga. Ya. Masih bisa. 0 sampai 1000 meter masih bisa. Tapi harus monokultur. Monokultur itu ya tanaman lada tok, raketang seperempat atau mungkin seberapapun, tapi kalau bisa monokultur dan tanaman tadi yang saya katakan tidak bagus untuk tanaman perkebunan dan tanaman muda awal, itu sebaiknya tidak ada. Bisa. Nggih. Liwa, nggih, kampung, Lampung. Ini tadi dia membutuhkan hanya 50 sampai 75%. 100% dia tidak bisa, atau kurang dari 50%. Kayak kita di dalam mobil kan ada yang naungan yang tutup yang hitam itu. Itu kan gampang kan kita kira-kira nek ini sekian persen ngono ae dibandingkan dengan di mobil di luar gitu kan. Ya kira-kira seperti itu. Kurang dari itu dia terlalu lembab, maka pertumbuhan produksinya juga menurun. Nggih. Nggih. Ternyata antara kuning dan bergerak naik. Tadi kan disemprot ya? Ya. Cara kerjanya bio yang sudah disaring.
Kalau glio dan BVR prinsipnya adalah dia adalah jamur antagonis. Jamur yang lawan daripada kalau jeruk minum jeruk. Nah, kalau glio itu kan lawannya jamur. Kalau BVR lawannya adalah hama, kan begitu. Ini berbeda prinsip. Satu lawannya hama, satu lawannya jamur. Kalau di BVR dia itu langsung kena, maka dia nanti akan menyerang sehingga nanti mulai dari sikunya, pergelangan kakinya, serangga dan sebagainya, nanti muncul warna keputih-putihan. Berarti dia sudah kena. Tapi masih hidup. Biarin aja. Kan lebih enak kalau ditembak ya langsung mati. Lah ini setengah mati ya, nggak bisa bergerak, nggak bisa apa-apa. Kayak gitu. Nah nanti kalau dia bersenggolan dengan hama yang sehat, ya hama yang sehat nanti akan tertular. Demikian seterusnya berputar. Akhirnya lama-lama dia karena nggak bisa bergerak mati, kan begitu. Nah sementara yang jamur ini tadi begitu disemprotkan, dia mencari tempat yang bagus dulu. Begitu kena misalnya gitu ya. Ada satu titik kena itu, titik ini, kemudian nanti akan pecah jadi spora. Sporanya nanti kalau sudah cukup kelembapan dan sebagainya, dia akan membentuk cabang buah spora seterusnya seperti itu. Lah ini kalau ketemu dengan musuhnya, saya anggap musuhnya pakai X begini, dia nanti akan menyerang ke sini, dia akan memakan ke sini. Memakan, tidak hanya menghalau. Jadi biasanya kan ada, ini karena ada glionya di sini steril, nggak ada musuhnya, nggak ada musuhnya. Lah ini nggak kebalikan, dia nanti akan memakan jamur antagonisnya, memakan. Kalau memakan berarti kan mati jamur antagonisnya. Nah tergantung dari bagaimana kita, kapan kita, misalnya kalau serangannya cukup besar, kelembabannya cukup tinggi, ya otomatis penyemprotannya agak sering, kan begitu. Bukan kita mengharap sekali semprot selesai masalah, kan tidak begitu ya. Supaya kita mengendalikannya dari awal akan lebih bagus. Nah akan lebih baik kalau pencegahannya itu dilakukan dari sejak awal. Sejak awal itu kenapa? Biarlah musuh-musuh alami ini menyerang musuhnya sendiri. Tidak ada hama, tidak ada jamurnya menyerang, semprot aja. Meskipun dosis rendah seperti tadi yang saya sampaikan. Kenapa? Karena dia tetap akan bertahan di situ dan akan berkembang dengan sendirinya. Begitu nanti ada musuhnya, maka dia akan memakan. Prinsipnya hampir sama, tetapi satu ke hama, satu ke jamur. Apa ya? Bareng bisa. Sebenarnya kita kalau minum jamu gitu kan kadang-kadang malah barengan. Kalau diselisihkan 15 menit kalau di tubuh loh ya. Saya minum obat, misalnya saya sakit flu misalnya gitu. Saya minum obat kimia yang dari dokter misalnya gitu. Setelah minum obat itu, kemudian kita minum obat herbal, selisihkan 15 menit. Bisa masuk dengan bersamaan. Tapi kalau yang pada ini sama-sama herbal karena dia BVR dan glio bisa bareng. Penyemprotan nasa dengan hormonik tadi, yang ini tadi bisa bareng. Kami lakukan kemarin termasuk korin. Kemarin kami di Klaten yang itu 60 hektar kami menyemprotkan itu kurang lebih kita lakukan bareng POC nasa, hormon, glio, korin, BVR. Sekalian, tetapi dengan catatan glionya harus disaring terlebih dahulu. Yang lain kan tepung biasa ya, bisa dilarutkan begitu. Tetapi untuk glio, khusus untuk glio, kepepet-pepetnya gitu, copot kaos kaki lah, masukin kaos kaki di kopiok gitulah ya, kayak celup. Kan nggak apa-apa kan gitu ya. Nanti dicuci lagi kan bisa. Kaos kakinya nanti yang bikin mati entah kaos kakinya entah glionya. Ketanaman. Kalau untuk mengendalikan yang di ini tadi di atas ya berarti kita ke tanaman. Yang ini, nah kalau ini kan di batang berarti di tanaman. Tapi kalau dia di bawah seperti yang ini misalnya begitu, di bawah di akar, disiram, mendingan disiram. Jadi kalau untuk pertanian padi ya, padi nanti Supernasa diberikan di awal tanam. H-2, H-1. Ya, glio dan lain sebagainya kan nanti bareng pada penyemprotan di usia 15 hari atau 2 minggu. Piosenasa hormon, BVR sama glio. Untuk antisipasinya berarti tambahi sama
Kalau di itu daerah kresek berarti ditambahi dengan korin. Gitu. Enggak apa-apa, tapi dikit aja. Dikit aja. Dikit aja. Kenapa banyak-banyak? Karena itu kan perkat perata pembasah. Saya khawatirnya adalah tidak terlalu karena banyakan airnya itu wis ben lemplek kabeh. Lah tapi jamurnya tadi kan enggak bergerak itu loh. BVR-nya, jamurnya BVR dan jamurnya glio serta bakterinya korin itu enggak bergerak. Karena apa? Kerapatan. Saya suruh lari tapi sabukku diikat kan gitu. Ya mau kemana larinya? Sedikit boleh. Termasuk untuk perlakuan-perlakuan pada tanah-tanah yang gambut. Sudah saya sampaikan beberapa kali bahwa untuk tanah-tanah yang gambut kita tambahkan yang supernasanya tadi adalah saran kami 6 kilo per hektar. Maka untuk tanaman kita yang di daerah gambut atau yang di daerah kering 3 kotak atau sekitar 9 kilo. Itu untuk daerah gambut. Daerah yang kering misalnya begitu, yaitu diawali dengan 9 kilo di awal atau kurang lebih kita nambah sekitar 1 sampai 2 sendok. 1 sendok lah kurang lebih. Seperti itu. Ya. Yang lain silakan loh kalau mau nanya, bukan untuk jatahnya nih terbuka. Nggak tahu saya. Kalau lebih efektif tolong emailkan ke saya, ya emailkan ke saya, biar nanti saya coba untuk bantu jawab, karena saya juga bukan dukun. Ke email saya, kalau yang email saya untuk di NASA bisa nanti di SMS-kan ini. Kalau ada, kalau bisa di SMS-kan. Kalau nanti perlu ke nomor saya, silakan di nomor 2002. Di belakangnya 2002. Nggih. Menurut Bapak gimana? Ya, sebesar apa? Sebesar drum? Kira-kira penuhnya berapa tahun kalau drum itu? Biasanya kalau kayak tanaman di pot itu kan begitu ditanam, kan isinya begitu diangkat tanahnya habis. Tinggal akarnya tok. Harus dipangkasi lagi kan? Dikasih tanah baru lagi, dipupuk lagi. Ya enggak efektif. Ya bisa, tapi cuma umur sampai 5 tahun, 8 tahun aja. Begitu umur yang ke atasnya lagi kan akarnya udah penuh. Seperti halnya pot-pot yang di tanaman pot itu, tanaman tabulam pot itu, mau nggak mau kan akarnya pada saat itu diangkat, kan isinya cuma akar, tanahnya habis. Pernah nggak ada yang ngelihat seperti itu di bawahnya? Tanahnya habis, maka ini harus dipangkasin lagi, dikasih tanah yang baru. Nah ini kan pembiakan vegetatif lagi, mundur. Tanahnya habis, jadi perakaran, akar semua isinya nanti biasanya. Pernah buka nggak? Ya, tapi kan nggak mungkin lah ada di hidroponik, Mak. Ini bisa, tapi kan umurnya paling sampai 5 tahun, 8 tahun masih bisa lah. Tapi kalau untuk sampai yang di atas 10 tahun ya, wow, 3 meter loh Pak, 4 meter loh Pak lada yang dipanjatkan. Atau kalau perdu ya nggak semaksimal lah produksinya. Oh bisa, bisa. Tapi nambah tanahnya di atas bumbunan ini atau tambah satonge. Ya daripada kayak gitu. Piye saya jawabnya gitu loh. Bisa gitu loh. Kayak di Irian gitu kita lakukan. Ini saya hapus dulu ya. Seperti di Irian kami pernah melakukan dengan cara yang karena kondisinya adalah tanahnya itu tergenang. Kalau tanahnya tergenang mau nggak mau kita harus membuat bumbunan yang agak tinggi. Ya, ini adalah tanamannya saya kilaskan adalah tanamannya jeruk. Ini kalau saya datarkan begitu maka dia dibuatkan gundukan-gundukan seperti ini. Ini air. Nah, ini tanamannya. Ya bisa. Ini tingginya sampai antara 1 sampai 1,5 meter. Supaya airnya di sini
di atas 15 cm kan. Di Papua terjadi seperti itu. Di daerah tertentu juga ada orang yang nanam padi tapi juga nanam tanaman buah yang lain dengan cara yang seperti ini. Ada. Ya bisa Pak. Ini aja kalau ini jatuh ke sini, ini tadi jadi akar lagi ya. Kan kayak sirih. Ini jatuh lagi ke sana, ini jadi akar lagi. Sampai potongnya gini aja udah jadi tanaman baru. Cuman ini mau produksi atau mau cari bibit kan gitu. Kan beda ya nyari gitu. Ini kan kayak sirih tanamannya. Mirip sirih. Nah, ini dia. Ini dia. Ini yang saya suka. Kadang saya merasa sedih di situ. Lah saya nggak tahu. Nanti kita hubungi teman-teman dah kalau gitu. Ada sih ada. Ya, di luar acara inilah ya. Nanti kan, nah, ini lu Gada juga sudah siap ini. Lu butuh gua ada. Ada lagi yang lain monggo. Nggih, monggo Pak. Dari mana Pak? Nyesewu. Oh, Jetis Bantul nggih. Ya, banyak yang baru kok Pak, jangan kaget. Oh gitu. Yeah. Itu ya. Moga-moga saya mau dari awal lagi nih ya. Saya hitung lagi ya. Ya. Nyusul sama teman-teman Pak. Kan udah datang ke sini. Syarat tumbuhnya adalah seperti yang tadi saya sampaikan bahwa dia memerlukan ketinggian antara 300 sampai 1000 di atas permukaan air laut. Sekarang sudah mulai dari Bogor sampai Bandung yang di atas ketinggian antara 0 itu pun sudah bisa menanam lada. Artinya di daerah Bantul pun bisa. Yang kedua adalah membutuhkan suhu dan kelembapan yang cukup. Suhunya 21 sampai 27 derajat rata-rata, kelembapannya antara sekitar 60 sampai 70 hingga 75 kelembapannya, RH-nya. Masih bisa dibantu. Sinar matahari tinggal kita perlakuannya. Dia tidak terlalu membutuhkan sinar matahari secara terbuka. Ya, kalau nandur pari kan terbuka blong seperti itu enggak bisa. Jadi dia membutuhkan sedikit naungan, maka membutuhkan sinar matahari kerapatannya kurang lebih kepadatan sinar mataharinya 50 sampai 75%. Jadi kalau kita nanti pakai kaca mobil itu yang rada peteng itu tinggal kita kira-kira. Gampangannya seperti itu. Kalau pakai alat mungkin mahal alatnya daripada beli sendiri ya. Jadi ngira-ngira pakai mobilnya orang-orang yang punya kaca yang gelap itu. Nah, itu kita kira-kira ini berapa persen Pak? Ya gitu kan. Kegelapannya seperti itu. Curah hujan Bantul masih bisa. Tinggal tanahnya saya anggap tanahnya normal semua. Artinya kalau pakai NASA kita bisa bantulah. Meskipun tanahnya pasir kira-kira gitu. Masih bisa. Nah, tinggal ini saja. Kalau ini sudah cukup, saya rasa itu sudah bisa kita lakukan. Teknisnya sebetulnya gampang, dari varietasnya kita bisa cari di mana. Kami saran 3 ini atau 5 ini, mulai petaling 1, petaling 2, natas 2 dan LDK. Lada daun kecil, biasanya di daerah Lampung ini yang dipakai. Sebetulnya yang 2 ini adalah lada daun besar, tapi sudah dimodif sama mereka-mereka di balai-balai. Jadi lada daun kecil dan lada daun besar sebetulnya seperti itu, tetapi sudah dimodif seperti itu. Nah, tinggal untuk ini luas apa tidak. Kalau butuh luas dan hasilnya bagus, kami sarankan pakai lada panjat. Lada panjat itu berarti ada untuk memanjat tanaman. Panjatannya apa? Dan ada panjatan yang hidup dan ada panjatan yang mati.
Kalau untuk yang perdu itu cukup kita mengambil dari sulur yang dari buahnya saja kita tanam, kita ambil antara 1 sampai 2 tahun asal pakai NASA lebih cepat itu. Dari perdu aja kita sudah bisa menghasilkan yang namanya produksi awal. Kalau untuk tanaman yang pakai panjat rata-rata 2 tahun ke atas. 2 tahun 3 tahun itu sudah baru berbuah awal. Sementara kalau lada perdu antara 1 sampai 2 tahun sudah bisa berbuah. Hanya perbedaannya kalau kita menggunakan dengan panjatan hidup dan panjatan mati. Kalau panjatan hidup nanti daur hidupnya bisa mencapai sampai 10 tahun. Kadang kurang, tapi kalau panjatan hidup dia bisa mencapai sampai 15 tahun. Itu bedanya. Jadi itu pilihan. Kalau mau cepat ya pakai perdu saja sih, nggak perlu pakai ini. Karena mungkin lokasi tempatnya cuma terbatas, lebih cepat. Kemudian nanti tinggal jarak tanamnya. Kalau jarak tanam antara panjatan dan perdu tentu saja berbeda. Kalau perdu barangkali bisa lebih rapat 2x1 atau 2x2. Sementara kalau panjatan karena ada panjatannya ya 3x2 sampai 3x3. Dan seterusnya kira-kira lebih sama. Bukan yang biasa Pak. Kalau pasar saya yakin pasar. Jangan ketawa dong. Lu kalau enggak nampung aja sama dia. Dia tampung sama dia. Ini dari teman-teman dari Sulawesi. Berapa Mas? 135.000 per kilo. Dia di teman-teman di Sulawesi di sana harganya seperti itu. Ya 100.000 lah sama kita ya. Nanti bawain ya. Kira-kira kalau pasar cukup bagus. Hanya tinggal nanti kebutuhan di akhir adalah dipanen nanti ke arah mau lada hitam atau lada putih. Ada perlakuannya di sini. Yang lada hitam nanti ada di perlakuan tertentu, lada putih juga di perlakuan tertentu mendapatkan keputihannya itu. Biasanya rendemenya tinggi karena kita pakai NASA organik itu biasanya agak lebih tinggi kandungan mericanya, kandungan ladanya ini, kepedasannya. Kalau pakai cabai biasanya pakai skala Scoville. Jadi rasa pedasnya itu lebih pedas 1.000 sampai 2.000. Kalau di rendemen sawit itu naik meningkat antara 1 hingga 2% sampai 3%. Panili juga begitu meningkat rendemennya. Singkong juga begitu meningkat sampai 2%. Yang terjadi sekarang ini meningkat. Jadi kalau mau diambil acinya, maka diambil rendemennya kan seperti itu. Maka dia meningkat 2 sampai 3%. Di Kina itu meningkat sampai 3,5%. Daripada membuka lahan 100 hektar, mendingan meningkatkan sama dengan 2%, meningkatkan Kina 2%, itu sama dengan membuka lahan sekitar 100 hektar. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi, monggo. Kalau teknisnya, saya rasa lebih mudah Pak. Kalau tinggal bagaimana nanti cari bibitnya, tinggal nyari tanamannya, kemudian kita budidayakan di lapangan. Ngaten. Nggih. Biasanya dipangkas itu 6 bulan sekali. 6 bulan dipangkasin, baik pangkasan untuk tanaman panjatannya atau tanaman untuk ladanya sendiri. Ladanya dipangkas untuk lada-lada yang sulur yang terlalu jauh, terlalu panjang dan hampir menyentuh tanah, sulur buah, atau sulur panjatan yang double dan sebagainya seperti itu. Nah untuk ininya menjaga sinar mataharinya itu agar tetap sekitar 50-75%. Dipangkas itu bisa untuk nanti ternak karena ini kan dadap dan lain sebagainya kan bisa untuk ternak. Kalau pribadi mungkin sudah, tapi kalau nasanya saya nggak tahu. Pribadi ya udah. Kalau saya sudah, tapi saya pribadi ya bukan NASA. Di Belitung deket Pak situ naik pesawat dikit deket loh. Lah kalau yang deket jarang ya masih belum, ini menunggu teman-teman dari Bantul nanam nanti mungkin barangkali disupport dari NASA. Ya nggih. Oh nggih. Nggih.
Tahun pertama pertama kali panen kan rata-rata di usia 2 tahunan. Itu per batang tanpa nasa loh ya, itu antara 100 sampai 200 gram per batang. Metiknya kan gampang pakai gunting atau apa itu. Maksudnya itu kan dituakan lagi. 1 tahun itu kan keluar rata-rata sekali. Pada saat mulai berbunga sampai nanti ini diperpanjang antara 1 sampai 2 bulan. Tambah 7 bulan, tambah yang ke 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi. Seperti itu. Dituakan gitu. Jadi koyo digawe bibit gitulah. Rata-rata setahun sekali. Rata-rata loh ya. Kalau pakai nasa bisa lebih cepat. Bisa. Bisa. Tapi jerbasuki mau beo, Pak. Bisa. Oh, durian saja dari kesaksian kita itu kan rata-rata durian itu kan rata-rata sekali tuh. Bener kan? Bapak sudah dilihat kesaksian nasa yang durian pakai nasa. 2 tahun kan 3 kali. Berarti kan sudah di luar musim. Oh, bisa. Prinsipnya adalah bagaimana kita memberikan kebutuhan dasar sang tanaman tadi agar segera dia membuahkan. Itu tadi. Makanya di tahun pertama yang pertama sarankan adalah perbaiki dulu vegetatifnya, akar batang daunnya itu yang bagus. Sudah berkayu begitu baru kita bermain di power nutrisi. Jangan dipaksakan, yuk dari awal kita pakai power nutrisi. Nanti batangnya kecil, belum kerayu, keluar buahnya nggak kuat batangnya. Ya sebelum matang sekitar 40 hari baru masuk power. Kalau super nasa ini di padi di atas 25 hari tidak kami sarankan. Karena dia efektivitasnya kurang begitu banyak lagi diambil oleh tanaman. Dia di bawah 25 hari efektif. Nah, paling bagus di awal H-2, H-1 itu paling bagus. Dia terurai dulu, bersenyawa dengan tanah, bersenyawa dengan air, sudah seperti itulah baru ditancap efektif. Ya kayak kita minum sirup lah, diaduk gitu kan, diaduk dulu, dicampuri dulu. Jangan sirup dicampur air, diminum, sirupnya mesti carry. Gitu. Power nutrisi kalau mau masuk di tanaman padi, dia di usia 40 hari. Kurang lebih ya, jangan di awal. Malah kuntet nanti karena kejadiannya kebalik. Kentang saya juga nanam kentang. Kentang itu untuk menghambat pertumbuhan kebumbungan ke atas saya pakai power. Dia turun ke bawah. Ada lagi? Monggo. Atau sudah cukup nanti kita tinggal diskusi di luar ini? Cukup? Atau pengen ada yang ditanyakan? Monggo. Betul. Untuk minyak, untuk minyak atsiri memang lagi dibutuhkan banyak. Ladanya sendiri kita kewalahan sebetulnya. Kenapa kok harganya sampai meliuk-liuk seperti itu? Sementara zaman Belanda itu nggak nyampe angka 50.000 kan gitu. Cengkeh dulu kan harganya juga cuma berapa sih? Saya dulu nanam cuma dapat 10 ribuan, sekarang harganya pernah menyentuh angka di angka 150. Bener ya? Ya karena apa? Karena faktor demand kebutuhan itu. Kalau tanya ke minyak, saya sebetulnya juga orang minyak, mengelola minyak. Ini tahu dari mana? Ada yang kasih tahu ya? Enggak, saya dikasih tahu. Saya sendiri juga trading minyak. Di samping trading kentang tadi, saya juga petani kentang, tapi juga minyak. Biasanya kita mintanya adalah minyaknya. Jadi processing untuk di pembuatan minyak atsirinya itu sendiri dari kelompok tani atau dari kelompoknya itu sendiri, baru kita setornya ke kita atau ke kelompok atau orang-orang yang membutuhkan di situ. Itu rata-rata seperti itu.
Rendemennya rata-rata bisa mungkin sekitar antara 20 ya. Nggak nyampe sih, nggak nyampe 20-an. Belasan aja. Tapi dengan NASA terbantu. Hanya mungkin jumlahnya dalam 1 hektar 4 ton itu kan bisa mendapatkan minyak cuma berapa liter kan. Sementara harga mie apanya itu sendiri mahal saat ini. Masih menguntungkan untuk dijadikan hanya dijual buah daripada minyak. Di 135 sekarang Sulawesi. Masih menguntungkan di mentah. Perputarannya lebih cepat, ini 135 di sana. Bisa sih kalau gitu dibuat ini apa namanya? Saya minyak kedelai di rata-rata harganya sekitar 18.000. Kalau dolar sekitar 1,3, 1,4. 18.000. Padahal kedelai kan sekitar udah 20 sampai 15-an juga. Tapi kalau saya ngambil kedelai dari Indonesia mungkin kejadiannya berbeda ya. Pengusaha tahu dan tempe nanti menjerit. Karena saya punya sekitar 300-an ton. Dari bijinya. Kalau yang dari dari daun minyak nilam disuling dulu, baru kemudian diambil gitu kan, itu sekitar 1-2%. Oh enggak bijinya. Beda. Ya kalau ada 7 ton per minggu. Samainnya ton soalnya ya. Iya. Kalau sedikit memang agak susah, tapi kalau banyak saya rasa bisa kita usahakan. Kalau jenengan di daerah Riau kan dekat sih, mau lempar ke Medan kan lebih mudah. Ya nanti ke Medan lebih mudah. Medan larinya kan biasanya ke Malaysia dan lain sebagainya. Banyak sih pasarnya. Kalau Sulawesi memang daerah sana, sebetulnya gudang itu malah di daerah Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Timur ada, Sumatera itu di daerah, memang Riau belum terlalu banyak, tetapi di daerah Medan iya, di daerah Lampung, ini Lampung terbanyak Lampung sebenarnya, Lampung sama Bengkulu. Jadi kan bisa lempar ke arah ke situ, nanti kita carikan teman-teman lah kalau mungkin ada. Tapi ya dalam jumlah yang minimal, dalam jumlah terlalu sedikit ya, kalau sedikit kan susah. Enaknya di lada ini adalah dia tahan lama. Kan kalau makin kering makin bagus. Bisa ditimbun. Ini orang yang segera pengen lari aja kawan ini. Keringan. Dibersihkan kemudian keringan. Kan saya sudah bilang kayak bikin tempe itu diinjek-injek kayak gitu, diperosok-perosok kayak gini, kayak bikin. Ya, loh memang biar keluar daging sama kulitnya keluar bisa. Kalau pakai tangan malah loroh. Enggak terlalu lama. Enggak terlalu lama. Kalau kayak tempe dan sebagainya itu kan kalau kan diinjek-injek gitu kan supaya kulit tarinya sama itu. Enggak. Oh, direbus rusak, Pak. Direbus mateng, Pak. Kalau kering kan kayak padi itu tuh, digiling gitu. Ada, mau? Kalau itu masalah mesin mau saya. Mau? Enggak, paling ya sediain aja 50-an juta. Untuk kapasitas kurang lebih sekitar 10 ton. Mirip tapi berbeda. Pertama adalah mulai dari awalnya sudah berbeda karena kan tidak mungkin dibuat dari stek kan gitu. Dia dari pembenihan tersendiri. Yang kedua nanti perlakuannya adalah antara Supernasa dengan Power nanti dia kan cengkeh ini kan bukan buah tapi kan bunga. Maka perpaduannya adalah Supernasa dengan Power barengan terus. Ya kalau masih tanamannya di bawah 2 tahun masih bisa kita semprot. Tapi kalau ya 2 ini saja. Senasa saja. Jadi Supernasa sama Power saja.
Sawit juga. Hmm. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau pengen lihat sawit kita di Lampung sana, di Waikanan, kita punya lahan sawit 8 hektar. Itu lahan kelas 3, produksinya sudah kelas 1. Mulai dari nol, mulai dari penanaman mulai dari 0 sampai 8 tahun sekarang ini. Dan terjadi lompatan produksi itu setelah pemakaian kita 2 tahun 3 tahun ke belakang. 2 tahun rutin dipakai, maka tahun ke-3 pada saat itu terjadi lompatan. Melompat bukan bertambah. Kalau bertambah kan tetap karena faktor usia ya. Tapi ini melompat, bertambahnya lebih dari biasanya. Cengkeh apa? Zanzibar atau jenis yang lain? Cengkeh itu ada jenisnya sekitar 15. Kalau ini kan saya saran cuma 5 ya, yang ini aja. Kan ada juga yang lain, ada jenis yang Bengkulu, kemudian ada jenis Bengkayan gitu kan yang di Lampung. Tahun 5 tahun. Kalau pakai nasa bisa cepat. Wah, tidak saran. Tidak saran. Ya, ketinggiannya Pak, biasanya dia membutuhkan agak lebih tinggi, di atas 400-an. Jogja nggak nyampe 400 kan. Agak daerah sejuk. Nggih. Kolam boleh. Ini mungkin di anu dulu nggak apa-apa sih ininya. Ya. Kolamnya terpal atau tanah? Tanah. Kalau bawal kayak tadi gambarnya itu bisa banyak apa? Dagingnya daripada tulangnya. Iya. Kita punya di Danau Cirata, ada showroomnya juga untuk bawal. Danau Cirata, Cirata Jawa Barat, dekat Bandung. Alangkah baiknya nanti Bapak juga bertanya kepada yang bagian perikanannya Pak. Saya bagian perkebunan. Ada sendiri. Ya, saya bagian perkebunan. Tapi secara teknis adalah airnya harus bersih dulu. Kita punya pakai namanya perikanan itu adalah manajemen air dan manajemen pakan. Manajemen air berarti airnya harus kondisinya bagus dulu. Pemberian nanti kita berikan dengan tambahan ada ton, tambah organik Nusantara untuk membantu jasad kenik dan mematikan jamur-jamur itu. Nah, kemudian dari pakannya kita pakainya Viterna sama biasanya bisa ditambahkan dengan hormonik atau bisa ditambahkan dengan campurannya Viterna, POC dan hormonik. Campuran ketiganya ini dengan dosis 115. 1 tutup botol campuran tadi ditambah dalam 1 liter air untuk 5 kilo pakan. Seperti itu saja. Tambah. Ya, pelet dan sebagainya itu mungkin karbohidratnya Pak. Jadi kalau di pertanian ini adalah pupuk makronya, NPK-nya. Kalau di perikanan barangkali itu peletnya. Tinggal kita tambahkan dengan sayur mayurnya, ya inilah sayur mayurnya kita tambahkan di situ. Tambahkan itu, ditambahkan saja. Nanti kan biasanya berkurang dengan sendirinya. Berkurang jumlah pakan yang diberikan. Dan waktunya nanti akan lebih cepat. Biasanya ayam mati itu lebih cepat. Mati karena umurnya sudah cukup, berat badannya sudah cukup. Untuk mendapatkan 2 kilo itu kan sudah sekitar 32, 34 kita lebih dari 2 kilo kan pasar menolak kan begitu. Maka waktunya sudah cukup. Tanpa nasa itu mungkin sekitar 36, 38. Ini kan menghemat pakan, menghemat di air. Nanti mungkin dengan Pak Hakim untuk perikanannya. Ya, okay. Ada. Atau mungkin nanti langsung bersangkutan di ruangan kalau nanti agak kosong. Okay. Saya banyak di kebun. Ya. Ada lagi? Cukup? Tit? Oh, nggih, ya.
Banyak Pak. Ada di Godean, kemarin kami ngisi di acara di daerah Kendal. Jadi di dalam polybag Pak. Polybag nggih. Waduh. Sleman ada, Mak? Oh, Pak Widodo yang Kroto. Oh, ini ada yang tahu. Di Sleman nanti mangke bisa diskusi Mbak nanti kalau ketemuan. Masih Jogja, Pak. Masih Jogja, masih Sleman. Godean itu nanti ke kiri, kilometer berapa saya lupa. Jalan Godean nanti ke kiri. Itu masuk. Persisnya nanti ditanyakan aja deh. Saya menyerah kalau sudah detail. Ya. Atau ditelepon dulu, ditanyain, Pak bisa nggak datang kemari bawain jahenya barangkali kalau butuh bibitnya. Nanti ada teman-teman yang juga kenal, bisa ditelepon. Atau mungkin Bapak berkenan ke sana, monggo nanti bisa diskusi. Nggih. Ini akan memberikan dampak ataupun efek yang nampak nyata kalau pada tanaman sawit itu pecahnya daun. Rata-rata sekitar kurang dari 2 bulan udah mulai nampak. 2 minggu kadang-kadang kalau mungkin tanamannya yang sudah di atas TM, limur 5 tahun ke atas, pecah daunnya itu sudah mulai nampak. Yang kedua adalah nanti pelepah daun dan lain sebagainya. Kalau itu pada sawit ya. Kalau pada tanaman karet dia akan nampak mungkin sekitar usia ditambahan antara 6 bulanan itu akan sudah mulai nampak perbedaannya, baik dari warna daun, baik dari perkembangan perakaran maupun dari perkembangan batangnya itu sendiri. Pada tanaman cengkeh kurang lebih juga hampir sama, ya kurang lebih hampir sama. Aplikasi kita kurang lebih sekitar 2-3 bulan sudah mulai nampak. Nampaknya itu adalah mulai dari trubusnya daun, keluarnya daun-daun baru, yang kuning, yang hijau muda, kemudian nanti biasanya berdekatan dengan munculnya bunga-bunga calon buah atau calon kembang-kembang itu. Saya katakan mungkin sekitar antara 2-3 sendok. Jadi sekitar 2-3 gram. Ya tinggal dibagi, Pak. Dibagi. Sawit ya kan tinggal dibagi. Itu kan 250 gram. 250 gram dibagi 30. 7-10 batang. Kurang lebih. Ini 3 sendok 30 gram. Ya 8 lah sekarang segitu lah. Mau ngirit bisa, mau mahal, mau cepat bisa. Tapi jerbasuki mau beo ya, nggak bisa ini. Gitu, Pak, ada lagi? Monggo. Cukup? Kalau cukup saya sudahi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.